Apakah Anda merasa kaki semakin lemah meski sudah makan sehat dan rajin bergerak? Mengapa naik tangga terasa lebih berat? Mengapa sendi lebih kaku saat bangun pagi? Apakah ini hanya karena usia? Atau ada penyebab tersembunyi yang tidak pernah Anda duga? Saya, Dr. Iriana Winarsih, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, ingin berbagi rahasia penting untuk Anda yang berusia di atas 65 tahun. Hari ini, saya akan mengungkap 7 buah yang tampak sehat, tapi diam-diam bisa melemahkan kaki dan merusak sendi Anda. Banyak orang tua yakin bahwa semua buah itu baik, padahal tidak semuanya aman bagi tubuh yang sudah menua. Beberapa justru seperti bom manis yang membuat lutut makin nyeri, peredaran darah tersumbat, dan langkah terasa berat. Saya akan jelaskan satu persatu agar Anda tahu mana yang sebaiknya dihindari dan buah lokal apa yang bisa menjadi pengganti yang lebih aman. Dan ingat, di bagian akhir saya akan berikan satu rahasia khusus. Kombinasi buah sederhana, murah, mudah didapat di pasar tradisional yang bisa membantu sendi lebih kuat dan gerakan lebih ringan. Sebelum masuk ke rahasia itu, pastikan Anda menekan tombol subscribe di channel Iriana Winarsih dan aktifkan loncengnya. Jika Anda merasa tips ini penting untuk hidup sehat dan penuh energi di usia lanjut, tulis angka 9 di kolom komentar. Dan bila Anda ingin saya bahas topik kesehatan lain, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar dan menjawab satu persatu. Mari kita mulai perjalanan ini. Siapkah Anda tahu 7 buah yang mungkin tanpa sadar membuat kaki semakin lemah? Nanas sering dianggap buah sehat. Rasanya segar, manis, dan dipercaya punya enzim bromelain yang bisa mengurangi peradangan. Tapi, tahukah Anda, justru di balik rasa segarnya, nanas bisa menjadi musuh diam-diam bagi kaki dan sendi orang tua di atas 65 tahun. Mengapa begitu? Nanas mengandung gula alami yang cukup tinggi. Pada tubuh muda, lonjakan gula darah bisa cepat diatasi. Namun pada tubuh yang sudah menua, lonjakan ini dapat merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan otot kaki dan sendi. Akibatnya, aliran darah ke kaki melemah, oksigen berkurang, lalu muncul rasa lelah, bengkak, bahkan nyeri setelah berjalan sebentar saja. Selain itu, nanas juga sangat asam. Asam ini bisa memicu peradangan pada sendi, terutama bila Anda sudah punya masalah rematik atau lutut sering kaku. Banyak pasien lansia bercerita, setelah makan nanas malam sebelumnya, paginya lutut terasa lebih berat dan panas. Apakah Anda juga pernah mengalaminya? Mari saya ceritakan pengalaman Pak Budi, usia 68 tahun. Beliau gemar makan nanas hampir setiap hari karena percaya bisa menyehatkan. Namun, lututnya sering nyeri dan kaki mudah bengkak. Setelah saya sarankan untuk mengurangi nanas dan menggantinya dengan pepaya matang, hanya dalam 2 minggu ia merasakan perbedaannya. Lutut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan langkah lebih mantap. Lalu, bagaimana sebaiknya? Bukan berarti Anda harus membenci nanas. Sesekali boleh, tetapi jangan setiap hari. Hindari makan nanas saat sendi sedang meradang, dan jangan mengonsumsinya dalam porsi besar. Jika ingin menikmati, pilih potongan kecil saja, siang hari, dan imbangi dengan minum air putih hangat agar asamnya cepat ternetralisir. Ingatlah pesan ini, nanas segar belum tentu sahabat sendi Anda. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini, tuliskan angka 1 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatan kakinya. Pisang adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Murah, mudah ditemukan di pasar, dan sering dianggap makanan sehat karena kaya kalium yang baik untuk otot. Namun, khusus bagi orang lanjut usia, pisang bisa menjadi jebakan manis yang diam-diam melemahkan kaki. Mengapa demikian? Pisang mengandung karbohidrat cepat serap. Saat dimakan, gula darah langsung naik. Tubuh yang sudah menua tidak secepat dulu dalam mengatur lonjakan gula itu. Akibatnya, pembuluh darah kecil terganggu, peredaran melemah, dan muncul rasa berat di betis atau nyeri pada lutut. Selain itu, pisang membuat tubuh menahan cairan lebih banyak. Pada orang dengan masalah jantung atau tekanan darah tinggi, hal ini bisa memperparah bengkak di pergelangan kaki.
Pernahkah Anda merasa kaki seperti dipenuhi air setelah makan pisang terlalu banyak? Itu tandanya tubuh Anda memberi sinyal bahaya. Mari saya ceritakan kisah Ibu Sari, usia 66 tahun. Beliau terbiasa makan 2-3 pisang setiap pagi. Hasilnya, kaki sering terasa kaku dan sulit dipakai naik tangga. Setelah saya sarankan mengurangi porsi pisang dan menggantinya dengan sepotong tempe goreng tipis serta buah jambu biji, dalam beberapa minggu ia merasa lebih bertenaga dan bengkak di kakinya jauh berkurang. Lalu apa yang bisa dilakukan? Anda tidak perlu berhenti total makan pisang. Cukup atur porsinya. Makan setengah buah pisang sebagai camilan sore, lalu padukan dengan protein ringan seperti tempe rebus atau kacang rebus. Dengan begitu, gula darah lebih stabil dan kaki tidak cepat lelah. Hindari makan pisang berlebihan, terutama di malam hari menjelang tidur. Pesan singkat untuk diingat, pisang manis bisa jadi beban manis. Jika Anda setuju dengan penjelasan ini, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa yang masih semangat menjaga sendinya tetap sehat. Anggur kecil, manis, dan tampak tidak berbahaya. Banyak orang tua suka memakannya sebagai camilan ringan. Namun, tahukah Anda, anggur justru bisa menjadi penyebab tersembunyi nyeri sendi dan kaki bengkak pada usia lanjut. Mengapa? Anggur kaya akan fruktosa, sejenis gula yang bila berlebihan akan langsung diolah hati menjadi lemak dan asam urat. Kadar asam urat yang tinggi membuat sendi mudah meradang. Itulah sebabnya banyak orang merasa jari kaki atau pergelangan tiba-tiba nyeri setelah semalam makan terlalu banyak anggur. Selain itu, fruktosa juga memicu peradangan halus di seluruh tubuh. Efeknya tidak terasa segera, tetapi perlahan membuat lutut semakin kaku, betis terasa berat, dan langkah lebih lambat. Apalagi, anggur mudah dimakan banyak karena ukurannya kecil. Tanpa sadar, segenggam menjadi 2 mangkuk, dan disitulah masalah mulai menumpuk. Saya ingat cerita Pak Ahmad, usia 70 tahun. Beliau punya kebiasaan makan anggur setiap malam sambil menonton televisi. Setiap pagi, ibu jarinya sakit seperti ditusuk jarum. Setelah saya sarankan berhenti makan anggur malam hari dan menggantinya dengan jambu biji merah, rasa nyeri itu hilang perlahan. Bahkan, beliau bisa kembali berjalan pagi tanpa takut jari kakinya sakit. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Bukan berarti anggur harus dihapus selamanya. Tetapi, batasi porsinya. Jangan lebih dari 1 genggam kecil dalam sehari, dan usahakan dimakan siang, bukan malam. Lebih baik lagi, gantikan dengan buah lokal, kaya vitamin C seperti jambu biji atau jambu air. Selain murah, buah-buahan ini membantu menjaga daya tahan tubuh tanpa menaikkan asam urat. Ingat pesan singkat ini, anggur manis, sendi menangis. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, dan setuju bahwa anggur bisa jadi jebakan manis, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa yang benar-benar belajar menjaga kesehatan sendinya. Semangka dikenal sebagai buah segar, penuh air, dan sering dianggap aman untuk siapa saja. Banyak orang tua makan semangka untuk menghilangkan haus di siang hari. Tetapi, hati-hati, semangka bisa menjadi perangkap manis bagi kesehatan kaki Anda. Mengapa? Semangka memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, begitu Anda memakannya, gula darah langsung melonjak seperti saat makan permen. Tubuh lansia tidak lagi secepat dulu dalam mengendalikan lonjakan gula. Akibatnya, pembuluh darah kecil melemah, aliran darah ke kaki berkurang, dan muncullah rasa lelah, kaku, serta bengkak di pergelangan. Tidak sedikit pasien saya yang merasa betisnya berat setelah makan semangka banyak di sore hari. Bahkan, ada yang mengeluh naik tangga jadi lebih sulit. Padahal, hanya makan beberapa potong besar semangka. Pernahkah Anda merasakan hal serupa? Mari saya ceritakan pengalaman Ibu Lina, usia 65 tahun. Beliau sangat suka semangka, terutama setelah makan siang. Namun, lututnya sering terasa kaku sore hari. Setelah saya minta mengurangi semangka dan menggantinya dengan pepaya matang, perubahan pun terjadi. Kakinya lebih ringan, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Lalu bagaimana solusinya?
Anda tetap bisa menikmati semangka, tapi jangan berlebihan. Cukup sepotong kecil saja. Jangan sampai menjadi 2 atau 3 irisan besar. Lebih aman dimakan di siang hari, bukan malam. Dan jangan lupa imbangi dengan minum air putih, agar gula darah lebih stabil. Pesan sederhana yang harus Anda ingat, semangka segar. Tapi bisa jadi jebakan. Jika Anda sependapat bahwa semangka perlu dibatasi agar kaki tetap kuat, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar mengikuti dan peduli pada langkah sehatnya. Jeruk identik dengan vitamin C. Rasanya segar, aromanya wangi, dan sering dianggap sebagai buah wajib untuk menjaga daya tahan tubuh. Tetapi, bagi orang lanjut usia, jeruk bisa membawa masalah tersendiri bila dikonsumsi berlebihan. Kenapa? Jeruk kaya akan asam sitrat. Pada tubuh yang sudah sering mengalami nyeri lutut atau sendi kaku, asam ini dapat memperparah peradangan. Banyak pasien saya mengeluh lutut makin berat setelah rutin minum jus jeruk setiap pagi. Mereka pikir itu menyehatkan, tapi justru mempercepat kekakuan sendi. Selain itu, jeruk juga mengandung gula alami. Pada usia di atas 60, metabolisme melambat sehingga gula darah naik turun lebih cepat. Hasilnya adalah pembengkakan ringan, rasa pegal di betis, atau sendi yang makin kaku. Saya ingat cerita Pak Surya, usia 72 tahun. Beliau terbiasa minum segelas jus jeruk setiap sarapan. Namun, lututnya sering nyeri hingga sulit duduk lama. Setelah saya sarankan mengganti jus jeruk dengan potongan pepaya atau jambu air, kondisi sendinya membaik. Kini, ia bisa beraktivitas lebih lama tanpa keluhan berarti. Lalu, bagaimana sebaiknya? Jeruk tidak harus dihindari total, namun batasi porsinya. Jangan minum jus jeruk setiap hari, apalagi ditambah gula. Lebih aman makan sepotong jeruk utuh seminggu sekali saja. Untuk sehari-hari, pilih buah lokal seperti pepaya matang atau jambu biji, yang lebih ramah bagi sendi dan pencernaan. Pesan singkat yang mudah diingat, jeruk segar, tapi bisa jadi serangan asam bagi sendi. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini dan setuju bahwa jeruk tidak selalu aman bagi lansia, tuliskan angka 5 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa yang benar-benar memperhatikan kesehatan lutut dan kakinya. Apel hijau sering dianggap lebih sehat, karena rasanya asam dan tidak terlalu manis. Banyak orang tua memilih apel hijau karena percaya kandungan gulanya rendah. Padahal, apel hijau juga bisa menjadi penyebab tersembunyi kaki kaku dan nyeri sendi pada usia lanjut. Mengapa demikian? Apel hijau mengandung asam malat. Pada tubuh muda, asam ini mudah diolah. Namun, pada tubuh lansia, asam tersebut dapat mengiritasi jaringan sendi yang sudah rapuh. Akibatnya, muncul rasa kaku di lutut, betis pegal, atau bahkan kram di malam hari. Pernahkah Anda merasakan kaki tiba-tiba tegang setelah makan apel hijau? Selain itu, apel hijau tetap mengandung gula alami. Meski tidak semanis apel merah, gulanya tetap bisa membuat kadar gula darah naik. Bagi tubuh yang metabolismenya melambat, lonjakan kecil ini cukup untuk memicu rasa lemah di kaki atau sendi kaku saat bangun tidur. Saya teringat Ibu Ratna, usia 67 tahun. Beliau suka makan apel hijau sebelum tidur malam, karena merasa segar. Namun, setiap pagi lututnya sulit digerakkan. Setelah saya sarankan mengganti apel hijau dengan pir manis yang lebih lembut dan ramah bagi sendi, ia merasakan perbedaan nyata. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih ringan, dan tidak lagi kram malam hari. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Bila ingin makan apel hijau, jangan konsumsi saat perut kosong atau menjelang tidur. Lebih baik makan di siang hari dengan porsi kecil. Padukan dengan kacang rebus atau tempe kukus untuk menyeimbangkan asam dan gula di dalamnya. Dengan cara ini, tubuh lebih stabil dan sendi tidak cepat kaku. Pesan sederhana yang perlu diingat, apel hijau bisa bikin malam kaku. Kalau Anda setuju dengan penjelasan ini dan ingin menjaga kaki tetap ringan, tuliskan angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar memperhatikan kebiasaan kecil yang memengaruhi kesehatan sendi.
Mangga adalah buah favorit banyak orang Indonesia. Manis, lembut, dan menyegarkan, terutama saat musim panas. Namun, bagi orang tua di atas 65 tahun, mangga bisa menjadi bom gula yang perlahan melemahkan kaki dan memperparah nyeri sendi. Mengapa demikian? Mangga matang mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi. Pada tubuh yang sudah menua, lonjakan gula darah dari mangga sulit dikendalikan. Akibatnya, tubuh memproduksi insulin berlebihan lalu jatuh ke kondisi lemah. Setiap kali hal ini berulang, sendi dan jaringan lunak di sekitar lutut, pergelangan, serta jari kaki makin meradang. Banyak pasien lansia mengeluh kakinya terasa berat atau bengkak di sore hari setelah makan mangga. Bahkan ada yang merasa telapak kaki panas seperti terbakar. Itu bukan kebetulan, melainkan reaksi tubuh terhadap ledakan gula dari mangga manis. Mari saya ceritakan kisah Pak Joko, usia 69 tahun. Beliau sangat gemar makan mangga matang hampir setiap malam. Namun, ia sering bangun tidur dengan kaki bengkak. Setelah saya minta mengurangi mangga dan hanya sesekali makan mangga muda yang asam dalam rujak bersama timun dan jambu, keluhannya berkurang drastis. Kini ia bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa langkahnya berat. Apa solusinya untuk Anda? Bukan berarti mangga harus dihapus dari hidup. Sesekali, boleh tapi jangan berlebihan. Pilih potongan kecil, jangan satu buah penuh sekaligus. Lebih baik makan di siang hari, bukan malam. Dan bila ingin tetap menikmati, kombinasikan dengan buah rendah gula seperti pepaya atau pir agar lebih seimbang. Ingat baik-baik pesan ini. Mangga manis, langkah jadi lemas. Kalau Anda masih setia menonton sampai di sini, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Itu tanda bahwa Anda serius menjaga kesehatan kaki dan sendi, agar tetap kuat melangkah bersama keluarga. Saudara-saudara yang saya hormati, kita sudah membahas 7 buah yang tampak sehat, tapi diam-diam bisa melemahkan kaki dan sendi. Mulai dari nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, hingga mangga. Semua buah itu bukan berarti beracun, tetapi bila dimakan berlebihan atau dengan cara yang salah, bisa menjadi beban bagi tubuh lansia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sederhana, pilih buah yang ramah bagi usia Anda. Ada banyak alternatif lokal yang murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan lebih bersahabat dengan sendi. Misalnya, pepaya matang yang lembut bagi pencernaan, jambu biji merah, kaya vitamin C tanpa lonjakan gula, pir yang menyegarkan, buah naga yang membantu sirkulasi darah, atau alpukat yang penuh lemak sehat. Semua itu bisa membantu langkah Anda lebih ringan, lutut lebih lentur, dan tidur lebih nyenyak. Dan inilah rahasia khusus yang saya janjikan di awal. Cobalah kombinasikan potongan pepaya dengan alpukat matang sebagai camilan pagi. Pepaya membantu pencernaan. Alpukat menenangkan sendi. 1 piring kecil setiap pagi bisa menjadi ramuan alami untuk menjaga kekuatan kaki Anda. Murah, mudah, dan tersedia di mana saja. Ingat, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal Anda mulai membuat pilihan yang lebih bijak. Jangan menunggu sampai nyeri makin parah atau kaki semakin berat. Mulailah besok pagi. Pilih buah yang tepat, atur porsinya, dan rasakan perubahan nyata dalam beberapa minggu. Saya ingin menantang Anda. Apakah Anda siap mulai besok pagi? Jika iya, tuliskan angka 8 di kolom komentar sebagai tanda komitmen Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe channel Iriana Winarsih, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini ke sahabat atau keluarga. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang bisa menjaga kakinya tetap kuat dan sehat di usia lanjut. Dan terakhir, saya ingin tahu, topik kesehatan apa yang ingin Anda dengar di video berikutnya? Tuliskan di komentar. Saya akan membaca semua, karena kita sedang membangun komunitas sehat bersama. Anda bisa tetap melangkah ringan, penuh semangat, dan hidup bermakna bersama keluarga. Mulai besok pagi,